Saya record dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti biasa, belum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini di teori ya, saya buka dulu. Oke. Share screen satu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang membuat REST API server dengan Qt Igniter ya. Oke. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat REST API ya. Tapi dengan natif ya. Kalau yang teman-teman ikut di kelas teori di kelas praktikum saya ya. Jadi di sana sudah saya contohkan. Kemudian untuk project-nya ya. Jadi mohon maaf ya belum sempat saya upload karena beberapa hari ini saya lagi pindahan komputer ya. Jadi beberapa file masih di tempat yang lama. Jadi nanti saya coba update lagi ya. Nah, yang paling penting di sini kita akan coba membuat REST API server dengan Qt Igniter ya. Nah, kalau saya lihat kemarin di catatan yang sempat saya upload di kelas ini ya, di e-learning-nya itu, oke. Oke, nah kemarin itu saya sudah jelaskan tentang status code ya. Jadi nanti kita di Qt Igniter nanti kita lebih mudah lagi membuatnya. Sebelumnya saya akan bukakan dulu project-nya yang kemarin sempat saya bikin di kelas praktikum. Ini saya ambilkan dari sampel dari praktikum kelas 8 ya. Jadi kemarin kita sudah bikin sebuah fungsi ya. Jadi ada beberapa fungsi yang nanti kita bisa gunakan untuk membuat REST API ya. Kemudian kemarin juga untuk rewrite engine-nya jangan lupa diaktifkan. Nah, di sini kita nanti saya akan jelaskan dulu step by step bagaimana nanti membuat sebuah REST API menggunakan Qt Igniter. Kemudian kalau yang di kelas praktikum nanti saya akan coba terangkan lagi tentang eh, authentication ya. Nanti kita menggunakan yang namanya JWT, JSON Web Token ya. Oke, sebelumnya saya aktifkan dulu. Pertama teman-teman cek dulu ya. Di sini saya akan menggunakan yang namanya Laragon. Jadi nanti saya definisikan tools-tools apa saja yang teman-teman perlukan ya. Saya akan menggunakan Laragon. Saya akan cek dulu ya. Oke, rewrite module udah aktif. Oke, saya akan coba import dulu database-nya karena ini baru pindah ya. Kita akan query oke, saya akan gunakan yang 8.
Oke, sudah. Oke ya. Nah, sebelumnya di kelas teori, di kelas praktikum, saya sudah bikin namanya itu adalah MOS 8 sampel API ya. Oke, ini adalah indeksnya karena kemarin error ya kalau di tanpa indeks. Nah, di sini nanti kita perlu yang namanya resource. Nah, resource-nya itu kita buat ada pertama yang namanya single data. Kita nanti gunakan get ya. Nah, kemudian nanti resource-nya menggunakan student. Nah, student itu nanti mempunyai request method. Nah, masing-masing request method itu nanti yang kita perhatikan gitu ya. Pertama misalkan nanti untuk menampilkan student dengan ID sekian gitu ya. Nah, itu kan nanti menggunakan get gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi, kemarin itu apa? Student gitu ya. Nah, kita punya kembalian dalam bentuk JSON seperti ini. Atau kemarin kita juga bisa tes di Postman ya. Di tools-nya nanti salah satunya kita menggunakan Postman. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada keterangan status, terus status code 200, kemudian get list data student sukses ya. Kemudian diikuti dengan data dari database-nya sesuai dengan yang ada di sini. Jadi di sini kita punya satu buah data ya dengan nama Andi gitu ya. Nah, oke, saya gambarkan lagi saja. Saya gambarkan lagi resource yang nanti akan kita buat. Oke. Oke. Jadi dalam membuat API nantinya, saya ulangi lagi, kita perlu yang namanya resource ya. Perlu mendefinisikan yang namanya resource. Resource. Resource ini contohnya misalkan nanti kita mengakses API kita, tadi apa, URL, kemudian /student. Nah, student inilah nanti yang kita sebut dengan resource. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan apa saja? Sederhananya kita akan melakukan yang namanya CRUD atau CRUD ya. Jadi nanti dia meng-create, kemudian read atau retrieve, kemudian nanti dia mengupdate, kemudian nanti dia juga bisa menghapus gitu ya, delete. Nah, resource yang kita perlukan pertama nanti untuk mendapatkan kembalian nilai ya dari database ya. Jadi ibaratnya kita read datanya, kita select datanya, resource-nya nanti adalah student. Kemudian nanti request methodnya kita gunakan get. Nah, kemudian ini deskripsinya adalah sebagai mengambil nilai, mengambil data gitu ya. Mengambil semua data. Semua data yang ada nanti di student gitu ya. Nah, nanti ini kita gunakan get. Yang kedua, kita akan menggunakan student, kemudian /id ya. Ini nanti juga metodenya adalah get. Ini digunakan untuk apa? Mengambil data sama kemudian apa? Datanya dalam bentuk apa? Single ya. Mengambil data single. Artinya cuma satu data. Nah, kita akan gunakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita akan gunakan sama students ya. Ini juga students. Tapi di sini request methodnya adalah post. Nah, post itu nanti kita akan
post itu nanti akan digunakan oleh create gitu ya. Create di sini nanti artinya adalah kita menambahkan data. Nah, untuk menambahkan data nanti dia punya request body. Nah, request body-nya apa disesuaikan dengan kolom yang ada di tabel ya. Jadi kemarin kita punya name, nama, kemudian jenis kelamin, jurusan, kemudian alamat gitu ya. Ini untuk create data. Kita gunakan request methodnya nanti adalah post. Kemudian yang selanjutnya ada nanti student slash. Nah, di sini ID. Ini nanti bisa kita gunakan sebagai update ya, update data. Jadi di sini bisa menggunakan nanti request methodnya post ataupun put ya. Dan dia juga punya yang namanya request body ya. Jadi sama. Punya yang namanya request body. Nah, kemudian yang mempunyai ID ini nanti kita gunakan untuk update ya. Update data. Oke, kemudian yang terakhir kita punya student lagi. Kemudian sama ID. Nah, di sini nanti request methodnya adalah delete. Delete digunakan sesuai dengan namanya, kita akan gunakan untuk menghapus data, tuh ya. Oke, ini adalah resource yang nanti akan kita buat atau yang sebelumnya di mana di web ini yang pernah dibuat ya. Oke, nanti saya coba tambahkan juga ya di e-learning-nya yang natif seperti apa, yang Codeigniter nanti teman-teman coba dulu gitu ya. Nah, nanti saya berikan dulu sampel yang natif. Oke, contohnya tadi, nah kita punya di sini student, supaya lebih jelas mungkin saya tuliskan lagi di sini ya. Atau kita bikin di PowerPoint saja, biar kelihatan. Kita ambilkan di sini, kita bikin oke. Pertama kita punya tadi ya students. Nah, kemudian di sini nanti dia get, ini adalah request method. Kemudian ini adalah resource-nya. Resource. Kemudian nanti ada request body kalau dia punya. Kemudian yang terakhir description. Ini untuk CRUD ya, API. RESTful API. Kemudian tadi get, kemudian deskripsinya untuk menampilkan semua data di tabel student. Oke. Yang selanjutnya student slash ID. Request methodnya adalah get. Ini nanti digunakan untuk menampilkan satu data dari tabel student. Ini dari ya, dari tabel student. Oke, di sini dia tidak mempunyai request body. Nah, selanjutnya tadi ada student slash student aja ya. Ini student ya. Post. Nah, sekarang request methodnya adalah post. Ini nanti dia punya request body. Request body-nya nanti ada apa aja, name, nama, jenis kelamin, alamat, kemudian ada jurusan ya. Sebenarnya ada satu lagi ID. Nah, tapi ID nanti tidak kita
inputkan karena nanti dia di generate otomatis auto increment ya. Ini untuk apa? Menambahkan sebuah data. Jadi menggunakan metode post. Request metodenya adalah post. Student slash ID lagi seperti ini. Nah, teman-teman, ini nanti request metodenya adalah post juga, dan dia juga mempunyai request body. Tapi di sini kita tidak perlu menginputkan ID, karena update itu kan nanti dia perlu yang namanya primary key ya. Primary key-nya nanti berdasarkan apa? Atau dia nanti diupdate berdasarkan apa? Berdasarkan ID. Jadi di sini kita request body-nya tidak kita masukkan ya. Di sini untuk mengupdate atau mengubah sebuah data berdasarkan ID, gitu ya. Terakhir kita punya student sama ID juga. Kemudian ini delete gitu ya. Request metodenya adalah delete, dia tidak mempunyai request body. Deskripsinya adalah menghapus sebuah data ya ke tabel student ya. Mengubah sebuah data ya, ini mengubah sebuah data kemudian menghapus sebuah data. Nah, seperti ini ya. Jadi kita punya resource. Jadi kalau kita nanti mau bikin API, yang bagus itu seperti apa? Yang bagus itu yang seperti ini gitu ya. Jadi resource-nya itu jelas. Namanya nanti jadi di Postman-nya misalkan seperti ini. Kita punya misalkan seperti ini ya. Sini ada students. Nah, student nanti tinggal kita atur ya. Ini nanti dia request metodenya apa? Kalau dia get, nah berarti kita lihat sini. Kalau dia get, berarti nanti dia untuk menampilkan semua data dari tabel student. Jadi kalau kita jalankan di sini, kita send. Nah, di sini kan ada data yang ada di tabel student. Kebetulan datanya ini ada satu ya. Jadi kalau kita cek lagi di database, kebetulan cuma ada satu. Nah, kemudian misalkan kita ingin menambahkan data tersebut ya dengan data baru. Nah, di sini kita gunakan request metodenya yang post. Kemudian kita punya request body, name, nama, jenis kelamin, alamat, jurusan ya. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke Postman. Di sini teman-teman rubah menjadi post. Nah, kemudian di sini dia tetap menggunakan resource yang sama. Jadi dia tetap sama menggunakan seperti ini, tapi nanti request metodenya dia adalah post ya. Ini untuk menambahkan data tadi. Kalau dia tadi untuk menampilkan data, request metodenya adalah get ya. Walaupun sini resource-nya sama. Oke, sekarang oke ini mungkin saya bikinkan table juga. Kita bikinkan table saja. Oke. Di sini ya. Kita punya URL. Kemudian nanti sini request metodenya apa. Oke, ini kita tidak perlu. Karena nanti kita cukup membaca dari request method itu udah menjelaskan maksud dari URL tersebut ya. Tinggal lihat di sini. Nah, berarti di sini URL yang pertama misalkan seperti ini. Oke. Request methodnya adalah yang belakang, resource-nya adalah yang belakang, students ya. Kemudian request methodnya pertama kita adalah get. Kalau get berarti apa? Untuk menampilkan semua data. Oke, sekarang yang kedua tadi post. Nah, post kita gunakan nanti untuk apa? Untuk membuat sebuah data, gitu ya, menambahkan sebuah data. Caranya kita balik lagi ke Postman. Nah, nanti kita punya request body. Nah, request body-nya tadi ada apa aja?
name, nama, jenis kelamin, alamat, jurusan. Ini disesuaikan dengan tabel yang kita buat ya. Jadi name, nama, jenis kelamin, jurusan, alamat. Oke, kita cek dulu ya. Di sini kemarin urutannya seperti apa. NIM, nama, JK, jurusan, alamat. Oke, NIM, nama, JK, jurusan, alamat. Oke, di sini berarti kita masuk ke body, kemudian URL. Jadi kita baru punya satu data di database. Nah, di sini kita tambahkan dari key-nya, NIM, kemudian nama, JK, jurusan, kemudian alamat. Ya. NIM-nya misalkan yang baru 123 00126, namanya Agung, jenis kelamin laki-laki, jurusan informatika, alamat Yogyakarta. Oke ya, di sini kita lihat belum ada datanya. Nah, sekarang kita tes lewat Postman gitu ya. Kenapa harus lewat Postman? Kenapa nggak lewat URL lewat browser gitu ya? Nah, kendalanya nanti adalah kalau kita lewat browser seperti ini. Kalau seperti ini masih ingat ya. Jadi request method default itu adalah get gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita perlu membuat atau meng-create sebuah data gitu ya. Nah, untuk meng-create sebuah data kita menggunakan metodenya adalah post. Dan di sini kita tidak bisa set dia menjadi post gitu ya. Karena di sini langsung kita jalankan di browser. Makanya kita perlu tambahan tools pihak ketiga seperti Postman untuk kita bisa merubah-rubah nanti apa si request methodnya gitu ya. Nah, kalau di browser kan kita nggak bisa gitu ya. Kecuali nanti kita menggunakan curl. Nah, curl pun nanti dijalankan di mana? Kita jalankan di komen ya, di comment prompt gitu ya. Nah, untuk itu makanya kita perlu untuk mendevelop API biasanya kita perlu yang namanya Postman gitu ya. Oke, nah selanjutnya nanti teman-teman tinggal klik saja. Oke ya, sebentar. Di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik send. Pastikan nanti semua key dan value-nya terisi. Kemudian kita send. Nah, nanti muncul apa? Status berhasil menambahkan data student. Nah, ini tinggal kita ganti lagi dia menjadi get. Nah, sekarang dia menjadi get nih. Request methodnya otomatis dia nanti bisa kita gunakan untuk mengecek data yang ada di tabel ya, send. Nah, di sini kita ternyata sudah punya dua data. Jadi tadi kan kita baru punya satu data di sini. Sekarang kalau kita refresh, nah dia sudah punya dua data ya. Jadi ada data baru sesuai dengan apa yang tadi kita inputkan. Itu adalah proses yang namanya create ya. Jadi kita menggunakan resource-nya sama, tapi yang berbeda adalah request methodnya. Nah, kalau mau mengupdate, nah di sini sama dengan get ya. Kalau kita lihat sini ya, student/id. Jadi misalkan di sini kita punya ID 4 dan 5. Kalau kita berikan dia slash misalkan 4, dan di sini request methodnya get, artinya apa? Artinya dia akan melakukan query untuk mendapatkan mencari ID yang ID-nya tersebut adalah 4 gitu ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, misalkan, nah di sini misalkan adalah 4 ya. Nah, kemudian di sini request methodnya adalah get, artinya ini digunakan untuk mencari ya atau menampilkan data dengan ID 4. Tapi kalau misalkan di sini dia post, nah ini beda lagi. Kalau di sini post, berarti nanti apa? Kita akan melakukan yang namanya update ya. Nah, kita akan melakukan update dari berdasarkan ID yang kita masukkan di sini. Nah, misalkan kita mau mengupdate di sini dengan ID 4 ini, kita mau ganti nanti ya. Ini kok suaranya sih. Ya, kita ganti ke misalkan bentar ya. Kita ganti misalkan namanya saja dan jenis kelaminnya gitu ya. Misalkan namanya adalah Bunga. Nah, ini student 4 ya.
kemudian jenis kelaminnya adalah P, gitu ya. Kita ganti di sini menjadi post ya. Sebenarnya nanti kita bisa menggunakan post dan put, tapi karena kemarin di codingannya kita set dia request methodnya adalah post di sini. Nah, di sini kan ada post ini untuk update ya. Maka di sini kita set juga dia post ya. Tapi nanti di yang Qt Igniter saya contohkan bagaimana menggunakan put ya. Oke, kita send. Nah, berhasil mengubah data. Nah, kalau kita get lagi dengan resource seperti ini, student/4, maka yang sebelumnya dia namanya adalah siapa tadi itu? Kita lihat sini. Agung gitu ya. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, sekarang sudah berubah menjadi bunga. Kemudian yang kita rubah yang 4 ya. Oh ya, yang kita rubah yang 4. Sebelumnya siapa tadi namanya? Nah, sekarang dia menjadi bunga, kemudian jenis kelaminnya perempuan gitu ya. Nah, kemudian ini untuk yang update. Nah, terakhir kita gunakan untuk delete. Delete resource-nya seperti apa? Nah, resource-nya seperti ini, student/id gitu ya. Berarti sama. Misalkan kita akan menghapus dengan ID-nya 4 gitu ya. ID-nya di sini 4, student/4. Tapi yang membedakan di sini adalah request methodnya. Jadi kalau kita send di sini, nah berhasil menghapus data student. Kalau kita ganti lagi dia menjadi get, kemudian kita send, nah data not found ya. Artinya apa? Artinya ID 4 itu sudah tidak ada di database. Jadi kalau kita refresh di sini, nah ID 4 sudah tidak ada di database. Jadi konsep API itu dia konsepnya dia tanpa ini ya, tanpa UI ya gitu ya, tanpa user interface. Jadi kalau kita bisa gambarkan, nah API itu, jadi anggaplah di sini ada sebuah server. Server ini terkoneksi dengan database. Nah, kemudian kita di sini punya klien. Klien ini bisa terdiri dari web ya, bisa terdiri dari mobile, bisa terdiri dari aplikasi berbasis desktop. Nah, si klien ini ingin mengakses database yang ada di sebelah sini gitu ya. Nah, tapi di sini kan dia tidak boleh gitu ya, tidak boleh langsung misalkan melakukan query ke sini gitu ya. Tidak boleh dia menyimpan konfigurasi yang dari sini, atau dia tidak boleh tahu apa yang ada di sini gitu ya. Yang dia boleh tahu itu cuma respon dari apa yang nanti diminta gitu ya. Jadi kita tadi punya punya tabel student, kemudian supaya dia bisa si web, mobile, dan desktop ini bisa mendapatkan data dari server yang ada database-nya ini, maka kita di sini bikin yang namanya web service. Nah, web service ini tadi contohnya adalah RESTful API gitu ya. RESTful API jadinya yang berhubungan dengan si server yang di sebelah sini itu adalah si si web service-nya gitu ya. Nah, jadi dia yang berhubungan. Nah, si klien ini nanti apa? Dia tidak langsung ke server sini, tapi dia ketika ingin mendapatkan data, meminta data student misalkan, maka dia hanya menghubungi si web service gitu ya. Yang mobile juga menghubungi web service. Desktop juga menghubungi web service. Nah, jadi dia melakukan request, ini request, gitu ya. Kemudian karena kita bikinnya di sini menggunakan REST ya, RESTful, kebanyakan nanti outputnya atau responnya berupa yang namanya JSON. Atau kemarin JavaScript Object Notation ya. JSON ini adalah format data atau nanti format dokumen yang diberikan ke klien gitu ya. Jadi misalkan ketika dia merequest misalkan klien yang mobile merequest saya mau melihat ada berapa data
atau ada berapa mahasiswa di tabel student. Nah, dia memberikan request gitu ya. Request-nya tadi dari mana? Request-nya tadi dari resource yang kita buat gitu ya. Jadi dia mengirimkan request berupa misalkan student resource-nya, kemudian request metode-nya adalah get. Jadi dia merequest. Nah, si web service nanti akan mengembalikan ke mobile sini. Jadi dia bentuknya adalah kita menyebutnya sebagai response ya. Dan format datanya nanti adalah JSON gitu ya. Kenapa di sini kita menggunakan JSON? Kembali lagi JSON itu adalah salah satu format data yang hampir semua bahasa pemrograman itu nanti mendukung si JSON tersebut gitu ya. Nah, makanya di sini kita gunakan JSON nantinya. Nah, misalkan nanti ada klien lagi dari desktop gitu ya, merequest saya pengen lihat gitu ya, ada nggak mahasiswa dengan ID misalkan 5 gitu ya, ada nggak gitu ya. Nah, si web service nanti akan memberikan respon. Nah, nanti respon berupa apa? Misalkan, oh ternyata ada datanya gitu ya. Nah, jadi responnya tadi, ini nanti apa? Resource-nya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan ini ya, yang student/id. Nah, ini kan dia untuk menampilkan satu buah data dari tabel student. Jadi nanti dia si desktop merequest, si web service memberikan respon. Jadi datanya misalkan NIM-nya sekian gitu ya, namanya sekian. Nah, dalam bentuk JSON, format datanya JSON. Nah, di klien-klien inilah nanti apa? Dia yang mengolah data JSON ini gitu ya. Jadi misalkan datanya mau ditampilkan kalau di mobile misalkan ya, kita tampilkan dalam bentuk activity gitu ya. Nah, nanti dia diparsing ke activity tersebut. Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam misalkan ada NIM, kemudian nanti ada nama, misalkan anggaplah ke dalam text view gitu ya. Jadi nanti ada NIM, nama, alamat, dan lain sebagainya. Nah, tapi dia nanti apa mengolah data JSON ini gitu ya, yang diolah. Nah, kenapa tadi tidak langsung kenapa si mobile nggak langsung query ke server gitu ya? Kenapa harus melewati web service? Nah, yang perlu kita pahami lagi ya, pertama, untuk terhubung dengan si server ya, contohnya di sini kita memerlukan yang namanya konfigurasi atau nanti ada yang namanya autentikasi ya. Pertama, eee, kita buat nanti yang namanya koneksi. Jadi ada yang namanya, koneksi ke database ya. Jadi kita harus punya username-nya, harus punya password-nya, harus tahu nanti database-nya. Nah, kalau dia si mobile nanti memaksakan koneksi ke sini, otomatis apa, di dalam sini, di dalam mobile sini, dia juga harus tahu gitu ya, harus mendefinisikan juga gitu. Username-nya apa, password-nya apa, database-nya apa. Nah, itu kan tidak ini ya, tidak efektif gitu ya. Dan bisa saja nanti kalau aplikasinya ada yang bisa melihat source code-nya, otomatis juga nanti bakalan kebaca konfigurasi yang di server gitu ya. Padahal misalkan dia cuma mau meng-query gitu ya, mengambil data student. Sedangkan ternyata di server selain data student, ternyata ada data lain, misalkan data apa, nilai gitu ya. Nah, padahal si mobile ini dia nggak perlu gitu ya. Nah, itu nanti bisa menyebabkan yang namanya contohnya, database-nya apa, terekspos gitu ya. Jadi konfigurasinya terekspos. Begitu juga dengan web gitu ya, yang kliennya web. Yang kliennya web juga tidak perlu tahu di belakang sini ada apa, di server sini gitu ya. Jadi yang klien-klien ini dia tidak perlu tahu dari segi konfigurasi, nanti username, password-nya apa, database-nya namanya apa, atau di sini dia menggunakan stack-nya apa, teknologinya seperti apa. Misalkan database-nya menggunakan Postgre gitu ya. Nah, si mobile, desktop, dan klien nggak perlu tahu gitu ya. Atau misalkan dia menggunakan apalagi database-nya tadi MySQL gitu ya atau MySQL. Si mobile nggak perlu tahu, si klien nggak perlu tahu. Yang mereka eee, terima itu nanti sudah dalam bentuk JSON gitu ya. JSON ini kan nanti sudah hasil, eee, parsing gitu ya. Jadi hasil query gitu ya. Nah, nanti yang melakukan request ke server itu baru si web service-nya gitu ya. Nah, dari web service inilah nanti apa,
Dia yang menghubungkan si klien-klien ini gitu ya. Nah, artinya kita ketika membuat satu web service atau nanti API, nah dia menjadi apa? Menjadi universal gitu ya. Dia menjadi sesuatu yang universal. Artinya apa? Macam-macam klien bisa nanti apa? Terhubung dengan server sini gitu ya. Tanpa harus tahu tadi ya stack-nya seperti apa, teknologinya seperti apa, database-nya seperti apa, kemudian mungkin nanti servernya apa, si klien nggak perlu tahu. Nah, si klien cukup merequest, kemudian nanti mendapatkan respon gitu ya. Nah, makanya biasanya kalau kita mengembangkan sebuah aplikasi, yang aplikasinya itu misalkan nanti bisa di mobile, bisa di web gitu ya, atau bisa di desktop. Nah, kemudian dia misalkan tadi terhubung, contohnya kayak sistem informasi akademik gitu ya. Biasanya ya, sistem informasi akademik itu kan ada yang berbasis web, kemudian nanti ada juga nanti aplikasi berbasis mobile, ataupun nanti ada juga yang berbasis desktop gitu ya. Misalkan yang berbasis mobile itu khusus mahasiswa misalkan. Mahasiswa nanti misalkan ya bisa melihat nilai mereka gitu ya, tanpa harus membuka web gitu ya, tapi langsung lewat aplikasi yang terinstal di mobile mereka gitu ya. Bisa melihat nilai, bisa melihat jadwal, bisa melakukan KRS misalkan gitu ya. Atau nanti yang versi desktop. Nah, versi desktop ini misalkan nanti orang-orang di lingkungan apa namanya, kampus misalkan dia membuat sebuah aplikasi berbasis desktop yang ditujukan untuk misalkan mengelola sumber daya manusia yang ada di sana misalkan, entah itu dosen, karyawan dan lain sebagainya. Nah, tapi database-nya itu satu gitu ya. Nah, satu itu maksudnya dia terhubung dengan satu server ataupun nanti satu database yang sama. Nah, tapi supaya dia bisa terhubung dengan si servernya tadi, maka nanti dibuatkan yang namanya web service gitu ya. Supaya apa? Supaya si klien-klien tadi nanti dia tidak perlu tahu tadi si servernya itu seperti apa. Cukup nanti dia terhubung dengan web service dan nanti di web service kita bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan si klien ya. Misalkan yang mobile tidak perlu tahu misalkan eee, anggaplah yang mobile tidak perlu misalkan tahu list nama-nama karyawan yang ada di kampus tersebut misalkan gitu ya. Tapi ternyata yang berbasis desktop itu perlu tahu karyawan yang misalkan apa terdaftar di kampus tersebut. Nah, itu kan nanti kita bisa atur di web service gitu ya. Jadi kita bisa atur kemudian nanti dia terhubung dengan satu server yang atau database yang sama misalkan gitu ya. Jadi harapannya apa lebih efisien gitu ya. Nah, ini tadi pengertian dari web service ya. Nah, jadi ini nanti akan kita buat ya dalam bentuk Code Igniter. Nah, untuk itu sekarang ya yang natif juga codingannya nanti saya share juga ya. Yang akan kita jalankan sekarang adalah kita akan apa? Buat Code Igniter ya, karena sesuai dengan tadi membuat REST API server dengan Code Igniter. Oke. RESTful API menggunakan Code Igniter. Kita akan gunakan Code Igniter 4 ya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Masih bingung gitu ya. REST itu apa kok ada RESTful gitu ya? Ada REST, ada RESTful. REST biasanya kalau kita bicara REST, REST itu merujuk ke arsitekturnya gitu ya. Arsitekturnya si REST. Yang kemarin kita bahas si penemunya itu kan siapa kemarin. Nah, dia kan membahas arsitekturnya itu ada apa saja. Si RESTful ini adalah implementasi dari si REST gitu ya. Kemudian RESTful, kemudian SOAP dan lain sebagainya itu disebut dengan web service gitu ya. Nah, kalau API sendiri kemarin apa? Berarti si RESTful ini nanti adalah API yang nanti bakalan jalan di web gitu ya. Bakalan kita buat di web
API sendiri kan kemarin pengertiannya luas gitu ya. API itu adalah application programming interface gitu ya. Sebelum adanya web service gitu ya, sebelum adanya istilah web API, API sendiri itu sudah ada gitu ya. Contohnya kemarin apa? Driver gitu ya. Nah, driver itu adalah API gitu ya. Jadi dia digunakan sebagai penghubung. Misalkan kita punya kemarin apa? VGA eksternal yang dia ketika kita ingin menggunakan VGA tersebut, kita harus menginstal yang namanya driver. Driver tadilah disebut dengan API gitu ya. Itu kalau di hardware ya atau di sistem operasi. Kalau di web, nah ada yang namanya nanti RESTful API. Pertama nanti yang perlu kita siapkan untuk membuat RESTful API CodeIgniter menggunakan CodeIgniter 4, kita akan siapkan yang namanya Composer ya. Teman-teman nanti install yang namanya Composer. Oke, kita lihat dulu Composer. Nah, ini ya. Nanti masuk ke getcomposer.org. Di sini getcomposer.org. Oke. Kemudian kita perlu yang namanya development stack. Atau bahasa ininya kita perlu nanti apa? Laragon ya. Atau XAMPP. Atau misalkan yang di Mac kayaknya namanya tuh MAM ya. Ya, MAM ya. Kita cek dulu. Ini ya, MAM. Ini adanya di under Mac OS gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan menggunakan yang namanya Laragon ya. Nah, nanti teman-teman bisa download untuk Laragon. Itu ada di mana? laragon.org ya. Oke. Kemudian kalau SAM, nanti silakan cari di namanya adalah Apache Friend ya. Langsung aja masuk ke sini gitu ya. Oke. Atau yang MAM tadi kita lihat MAM tadi di mana. Oh, ini Windows ya. Ternyata bisa juga Windows. Nanti cari aja di sini berarti ya. MAM itu ya. Nah, di sini saya akan gunakan Laragon. Kemudian Composer sudah, development stack-nya sudah. Terus kita perlu nanti editor ya. Editornya itu teman-teman silahkan bebas ya. Mau menggunakan apapun ya. Sini misalkan editor ada VS Code boleh, Sublime juga boleh. Atau yang lainnya misalkan ada PHP Storm dan lain sebagainya. Misalkan nanti senangnya menggunakan apa? VS Code ya. Atau Notepad++ ya silahkan gitu ya. Tapi saran saya gunakan pilih aja nanti Sublime atau VS Code ya. Nanti bisa dicari ya untuk downloadnya. Nah, kemudian kita perlu apa lagi? Composer sudah, development stack sudah. Perlu nanti, nah terakhir adalah si CodeIgniter-nya. Kita akan gunakan yang CodeIgniter 4. Kalau ada CodeIgniter 4, berarti ada CodeIgniter 3 gitu ya. Nah, nanti ada bedanya. Perbedaannya nanti sangat lumayan, gap-nya nanti agak banyak gitu ya. Kalau misalkan kita sudah terbiasa di 3 sebenarnya nanti tidak masalah sih gitu ya. Cuma nanti ada banyak penyesuaian di CodeIgniter 4 ya. Nah, si CodeIgniter 4 nanti yang paling kita perlukan adalah dokumentasinya. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke codeigniter.com, kemudian nanti masuk di documentation ya, atau di user guide-nya. Di sini ada tutorial cara instalasinya.
Nah, untuk instalasinya itu nanti ada 3, ada beberapa ya. Ada yang bisa melakukan menggunakan Composer seperti tadi. Jadi kalau menggunakan Composer nanti kita harus install dulu si Composernya. Kemudian yang kedua nanti ada manual installation ya. Kalau manual installation berarti nanti kita tinggal download dia dari GitHub. Nah, jadi di sini ada juga nanti dari GitHub, kita pilih nanti yang source code gitu ya. Ini boleh juga nanti dari GitHub gitu ya. Jadi pertama menggunakan Composer untuk instalasi atau nanti menggunakan manual gitu ya. Nah, di sini yang akan kita coba itu adalah menggunakan Composer. Kenapa? Nanti teman-teman bisa lihat gitu ya. Nanti gunakan seperti ini ya, komennya seperti ini. Nah, kita masukkan di sini. Oke. Nah, ini adalah nama project-nya. Nama project gitu ya. Oke. Kita akan gunakan Composer. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi ya ketika membuat ketika menggunakan Code Igniter atau masih ada yang bingung gitu ya, Code Igniter itu apa gitu ya. Nah, jadi Code Igniter itu adalah sebuah framework gitu ya. Framework itu apa gitu? Framework itu adalah sebuah kerangka gitu ya. Kerangka yang dimaksud seperti apa? Jadi kalau kita mau membuild sebuah website ya, biasanya kan contohnya kita perlu yang namanya nanti mendefinisikan contohnya membuat yang namanya validasi gitu ya. Validasi itu kan nanti kita buat secara manual gitu ya. Tapi kalau di framework nanti ada kita bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah disediakan di framework ya. Kemudian nanti biasanya masalah security. Kalau menggunakan PHP natif, kalau kita tidak mengerti security-nya, bisa jadi nanti web kita mungkin nanti bisa kena hack gitu ya. Tapi kalau menggunakan framework, framework itu nanti sudah punya aturan untuk security, nah kita tinggal ikuti gitu ya. Nah, jadi beda dengan WordPress ya. Jadi ada framework, ada CMS. Nah, kalau CMS itu kan Content Management System. Kalau CMS berarti dia siap pakai. Siap pakai dalam artian orang yang non programming itu bisa juga menggunakan, misalkan orang yang tidak mengerti programming pun bisa menginstal yang namanya WordPress gitu ya. Bisa menjalankan yang namanya WordPress. Tapi kalau framework ya, framework itu harus punya pengetahuan coding gitu ya. Jadi ketika kita ingin membuat website menggunakan framework ya berarti kita harus tahu ngodingnya seperti apa gitu ya. Tapi kalau ingin membuat website menggunakan CMS tadi, contohnya WordPress, sebenarnya di WordPress itu kan kita bisa lakukan drag and drop gitu ya. Jadi pengetahuan codingnya itu bisa sangat minim gitu ya. Kecuali misalkan kita mau custom yang lebih jauh lagi. Nah, jadi itu perbedaan antara si framework, CMS, ataupun nanti natif gitu ya. Kalau natif semuanya ya kita harus konfigurasi dari awal semuanya gitu ya. Kalau framework nanti sudah disediakan beberapa ibaratnya beberapa kelas-kelas, beberapa helper yang bisa membantu untuk proses development. Nah, salah satunya framework itu ada yang namanya CodeIgniter ya. Jadi CodeIgniter itu ada versi 3, ada yang versi 4 gitu ya. Nah, nanti 3 dan 4 ini pasti nanti ada bedanya gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan yang versi 4 saja gitu ya. Pokoknya kalau bisa versi 4, versi 3 itu gampang gitu ya. Kemudian apalagi kita nanti harus memahami juga konsep yang namanya ini tidak penting ya, tidak terlalu penting nanti di mana di API ya. Cuma saya jelaskan dulu nanti ada yang namanya MVC gitu ya. Jadi ada yang namanya model, view, kemudian controller. Nah, untuk API karena kita API itu kan tidak menggunakan UI atau user interface, otomatis nanti kita tidak menggunakan view ya. Yang nanti kita gunakan adalah model dan controller ya. Model ini apa? Pokoknya secara sederhana gini aja. Model itu hubungannya dengan sederhananya hubungannya dengan database gitu ya.
atau nanti berupa form. Nah, ini model gitu ya. Kemudian kalau controller di sini nanti dia hubungannya dengan logic ya. Logic itu artinya semua ibaratnya semua metode-metode ataupun fungsi-fungsi yang nanti akan kita jalankan itu kita masukkan ke dalam controller. Nah, kemudian yang model ini ketika nanti kita berinteraksi dengan database itu nanti kita masukkannya ke model. Nah, tapi nanti saya jelaskan cara singkatnya saja untuk penggunaan model di modelnya nanti tidak biar kita manfaatkan bawaan dari Qt-Igniter langsung ya. Jadi kita nanti tidak perlu membuat fungsi-fungsi ataupun metode-metode yang contohnya misalkan kemarin ya, misalkan untuk menampilkan apa namanya menampilkan data gitu ya, kan perlu yang namanya query select gitu ya. Nah kita nggak pakai itu. Tadi kita nanti langsung ya. Nanti teman-teman bisa dalami lagi ya kalau mau belajar Code Igniter. Kemudian nanti pengetahuan tentang, nah ini juga penting. Jadi ada di sini saja dulu ya. Nanti kemarin kan ada yang namanya response ya. Nah respon itu kan kemarin ada 200 ya. Respon code gitu ya. Nah kemudian ada 400, 201, 404. Nah ini nanti dan sebagainya. Di Qt-Igniter nanti ada yang namanya respon trait gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya respon trait. Nah, kita akan mengenerate 200, 400 dan lain sebagainya ketika misalkan gagal menyimpan gitu ya. Nah, nanti yang keluar responnya apa? Nah, kita akan manfaatkan yang namanya respon trait ya. Jadi seperti itu. Kemudian apalagi kemudian nanti kita akan gunakan yang namanya karena dia framework itu biasanya dia sudah OOP ya, udah object oriented. Nah, nanti bakalan ketemu yang namanya pewarisan gitu ya. Nah, di CodeIgniter biasanya kita menggunakan base controller gitu ya. Ini kalau yang di versi 4 gitu ya. Nah, tapi nanti untuk yang API, nah di CodeIgniter itu nanti sudah ada yang namanya resource controller. Nah, nanti kita akan gunakan resource controller. Kemudian yang perlu kita perhatikan nanti adalah roots ya. Roots ini contohnya misalkan sebelumnya kita membuat sebuah function ya. Misalkan functionnya nanti adalah get student gitu ya. Get student kita akan routing dia menjadi apa? Students gitu ya. Jadi kita rubah routingnya yang awalnya functionnya namanya get student menjadi student. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat di sini ya, resource yang baik itu adalah yang seperti ini. Jadi nanti ketika dipanggil bukan get student gitu ya, bukan seperti ini gitu ya. Ini sebenarnya tidak salah, tapi ini nanti kalau bicara standar ya, nah yang bagus tuh yang seperti ini, cukup student gitu ya. Nah ini nanti kita akan routing dia, jadi ketika nanti yang dipanggil student gitu ya, kemudian nanti apa request metodenya adalah get gitu ya. Nah, kita nanti bisa arahkan dia ke function yang namanya get student tadi gitu ya. Nah, ini nanti kita mainnya di routing gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan nanti perhatikan gitu ya. Oke. Nah, ini saya rasa cukup dulu untuk saya cek lagi ya. Ya, cukup dulu ya untuk ininya. Untuk keperluannya kita langsung coba praktek saja gitu ya. Oke, ini saya betulkan dulu. Ini tadi di sini ya. Oke. Kemudian yang ini tadi di sini. Oke.
Nah, pertama tadi pastikan sudah menginstal yang namanya Composer ya. Sebenarnya Composer ini tidak wajib-wajib banget sekarang, cuma saran saya tetap install ya, karena nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mungkin nanti saya akan menjelaskan tentang JWT gitu ya, JSON Web Token. Nah, di sana nanti kita akan menginstal yang namanya JWT gitu ya. Nah, pertama pastikan si Composer sudah terinstall. Kalau sudah terinstall, biasanya kita install dulu tadi kita download dulu si Composer, kemudian kita install. Kemudian biasanya diminta untuk mengarahkan PHP. PHP-nya nanti akan di-load dari mana? Nah, kita load nanti dari Laragon ya. Jadi langkah pertama, install dulu Laragonnya, kemudian install si Composer gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Laragon itu PHP-nya adanya di mana? Ada di folder bin, kemudian nanti ada di sini PHP gitu ya. Nah, nanti tinggal arahkan ke sini ke yang namanya PHP gitu ya. Itu kalau menginstal Composer ya. Atau kalau kita lihat di sini, kita coba bisa tidak dijalankan lagi ya. Nah, seperti ini nanti teman-teman ini install Composer, next ya. Nah, ini teman-teman arahkan choose the command line PHP you want to use. Nah, ini nanti arahkan ke PHP yang ada di Laragon gitu ya. Jadi nanti di browse, kebetulan di tempat saya ada di C, kemudian Laragon, bin, kemudian nanti teman-teman masuk ke PHP sini ya. Nah, nanti pilih PHP. Oke gitu ya. Kalau sudah nanti tinggal diklik next, kemudian nanti pastikan dia kalau nggak salah itu ada centangnya di sini untuk menambahkan dia ke dalam pad gitu ya. Nah, nanti dicentang saja next kemudian selesai. Terakhir nanti di restart komputernya gitu ya. Nah, untuk membuktikan kalau komposernya sudah terinstall, nanti teman-teman ketikkan aja di command prompt komposer gitu ya. Nah, kalau sudah muncul yang seperti ini, artinya nanti apa? Di tempat teman-teman komposernya sudah berhasil terinstall. Langkah selanjutnya, pastikan tadi Laragon sudah terinstall lebih dulu ya daripada komposer supaya apa? Supaya tadi waktu pemilihan PHP-nya sudah ada si PHP-nya yang terinstall gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini, nah kalau kita melihat ke dokumentasinya untuk instalasi, nah di sini menggunakan Composer, kemudian create project, CodeIgniter 4, app starter. Ini yang penting. Kemudian yang sebelah sini, ini nanti adalah nama project-nya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebenarnya bisa langsung menuliskan di sini, ya, Composer, atau tadi di copy saja. Nah, seperti ini. Nanti project root-nya diganti dengan nama ininya, nama apa? Nama foldernya ya, nama webnya nanti apa. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan cara seperti ini. Ini supaya lebih mudah lagi, kita akan menggunakan Laragon. Nah, teman-teman klik di sini, klik kanan ya di gear yang ada di sini. Kemudian masuk ke Quick App. Nah, di tempat saya ini sudah ada CodeIgniter ya. Nah, kenapa di sini sudah ada? Sebelumnya CodeIgniter-nya belum ada, tapi di tempat saya sudah ada. Nah, kita masuk ke configuration. Nah, teman-teman tambahkan di bawah sini. Nah, di sini ada tulisan CodeIgniter, Composer, Create Project, kemudian seperti ini, gitu ya. Jadi nanti tambahkan mulai dari sini saja. Saya akan pastekan di sini. Nah, nanti seperti ini ya, teman-teman tambahkan di mana tadi? Klik, kemudian Quick App, kemudian Configuration ya. Nah, nanti tambahkan di paling bawah seperti ini. Ini kan sebenarnya adalah komen yang untuk membuat meng-create CodeIgniter-nya gitu ya. Tapi di belakangnya sini ada %s. %s ini nanti digunakan untuk inputan kita mau memberi nama foldernya apa atau nama project-nya apa. Nah, kalau mau lewat command prompt, teman-teman harus pindah dulu ke Laragon gitu ya, ke directory Laragon. Jadi kan Laragon di tempat saya itu adanya di mana?
di luar kan. Nah, kita harus pindah dulu ke Laragon. Kemudian nanti cd www. Nah, barulah di sini nanti teman-teman lakukan tadi ya, kalau mau membuat yang namanya menginstal si Laragonnya, Qt-Igniter-nya melalui apa? Melalui command prompt gitu ya. Nah, tadi Composer, kemudian ada create project ya. Nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan gunakan cara yang lebih mudah gitu ya. Jadi ini nanti ke depannya kalau teman-teman ingin membuat project lagi, tidak perlu membuka command prompt, karena nanti sudah otomatis akan di-create-kan foldernya di mana? Di dalam di dalam folder www yang ada di Laragon. Jadi tidak perlu lagi pindah ke sini gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah kita pertama ya pastikan dulu awalnya kan di sini dia stop gitu ya. Awalnya dia belum running. Pertama pastikan dulu teman-teman running. Nah, oke, pastikan dia sudah running. Kemudian kita klik di sini, klik kanan, kemudian quick app atau dimanapun sini boleh gitu ya. Klik kanan, quick app. Nah, di sini nanti sudah muncul Qt-Igniter. Teman-teman klik. Nah, di sini muncul prompt project name untuk Qt-Igniter. Misalkan kita di sini API MOS API gitu ya. Oh, MOS API MOS gitu ya. API MOS. Oke. Nah, nanti di sini teman-teman dia akan membuka command prompt sendiri gitu ya. Kemudian dia akan melakukan apa? Melakukan instalasi ya. Jadi dia mendownload si Qt-Igniter-nya, kemudian nanti dia akan menjalankan sendiri, menginstal sendiri Qt-Igniter-nya di folder www tadi gitu ya. Jadi kalau kita lihat nanti di sini di Laragon itu sudah ada muncul API MOS di sini ya. Nah, bagusnya lagi si Laragon di sini sudah nanti kalau sudah selesai bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, ada project path-nya di sini tadi ya, Laragon www API MOS. Kemudian ada URL-nya. Nah, di sini sudah ada yang namanya pretty URL. Jadi kita nanti memanggilnya tidak menggunakan localhost lagi, tapi kita bisa gunakan nanti API MOS.test gitu ya. Jadi kalau kita jalankan sekarang di browser di sini ya, kita tidak perlu lagi ini saja. Nah, kita jalankan API MOS test. Nah, sekarang udah muncul welcome to Qt-Igniter versi 4.15. Nah, ini sudah artinya apa? Artinya teman-teman sudah berhasil menginstal si Qt-Igniter-nya. Nah, sekarang teman-teman boleh ya mau menggunakan bentar ya. Boleh mau menggunakan Visual Studio Code ya atau Sublime Text. Misalkan di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Ini sudah saya buka ya, API MOS. Nah, kemudian di sini teman-teman ada beberapa folder ya, atau kalau teman-teman pengen lihat langsung di folder www tadi, jadi dia ada beberapa folder, ada app, ada public, ada test, vendor, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini karena kita tujuannya cuma ingin membuat API, di sini saya akan jelaskan yang penting-penting saja gitu ya. Pertama, di dalam folder F ya, folder apps ini ada yang namanya config nanti, kemudian ada yang namanya controller, ada yang namanya database, kemudian yang penting itu lagi nanti model gitu ya. Jadi kita mainnya nanti di sini saja, config ya, kita lihat. Nah, di config nanti ada yang namanya database ya. Kemudian nanti ada yang namanya di controller ya. Nanti kita akan buat sebuah controller. Di sini contohnya adalah home ya. Home di sini dia extend-nya base controller karena di sini nanti OOP ya. Nanti teman-teman kita tidak akan menggunakan base controller, tapi kita akan gunakan yang namanya resource controller. Kemudian nanti ada yang namanya model, model tadi untuk database ya. Karena kita nanti terhubung dengan database, contohnya di sini
kita akan bikin database, kita akan gunakan saja database yang sudah ada di DB MOS 8 sampel gitu ya. Kemudian nanti ada table student. Nah, untuk itu pertama kita akan konfigurasi dulu database-nya. Di sini gunakan yang default ya. Nah, di sini kita berikan dia root ya, username-nya. Ini username yang mana? Username yang di database kita gitu ya. Di root, kemudian password-nya kita kosongi, kemudian nama database-nya adalah DB MOS 8 sampel gitu ya. Oke. Jadi pilih yang default gitu ya. Sebenarnya tidak lewat sini pun bisa ya. Kita sebenarnya bisa lewat yang namanya environment di sini env. Tapi lebih baik kalau menurut saya kalau mungkin kalau buat testing silakan lewat env. Tapi kalau sudah ke production nanti ataupun ke sudah kita publish ya, nanti jangan konfigurasi lewat env ya. Kenapa? Karena env ini ada kelemahannya nanti. Jadi ada beberapa yang berhasil mengeksploit ya. Bukan hanya di CodeIgniter tapi di framework yang lain. Jadi dia bisa dibaca gitu ya. Dia bisa dibaca ininya, konfigurasinya. Jadi kalau ada yang berhasil membaca env ini dan kebetulan kita misalkan setting database-nya lewat sini, otomatis nanti nama database kita, username, password, dan nama database-nya terekspos gitu ya. Makanya kalau env ini saya sarankan untuk boleh untuk development, untuk development biasa, tapi kalau sudah nanti masuk sudah kita publish ke internet ya, untuk diakses banyak orang, jangan gunakan env lagi. Nah, di sini kita coba rename dulu env dengan kita tambahkan .env. Nah, yang perlu kita konfigurasi di env ini adalah cukup ini saja. Ini kita hilangkan pagarnya, environment-nya kita set menjadi development. Nah, karena kita prosesnya adalah development. Kemudian kenapa harus ke development? Karena nanti ketika ada error-error, maka dia akan ditampilkan. Kalau sudah masuk ke production, nanti ada beberapa error yang mungkin tidak akan muncul gitu ya. Karena untuk keperluan apa? Perluan production tadi ya, karena dia sudah live diakses banyak orang. Jadi kita set dulu ke development. Kemudian di sini base URL-nya kita nyalakan. Nah, kita copy saja base URL-nya itu dari sini ya. Nah, kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Kalau sudah, kita coba refresh lagi. Nah, ini kan tidak ada ini ya, tidak ada perubahan apapun ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah controller ya dengan nama students ya. Karena tadi kan kita bikin resource-nya di sini adalah students ya. Oke, kita akan bikin, klik kanan di folder controller, kemudian new file, kita beri nama dia students gitu ya, .php. Nah, kalau sudah, kita akan buat ya. Jadi perhatikan PHP, kemudian pertama kita tambahkan dulu namespace, app, kemudian controllers. Nah, ini nanti ada ceritanya panjang gitu ya kalau mau dibahas. Pokoknya nanti ikuti aja dulu seperti ini. Intinya ini nanti adalah untuk namespace-nya. Jadi dia berada di mana? Di folder app, kemudian di folder controller. Jadi kalau kita lihat sini ya, app, kemudian controller. Nah, kemudian tadi kita tidak akan menggunakan yang namanya, biasanya sih kita seperti ini, class student, kemudian extend base controller ya, biasanya seperti ini. Nah, kita biasanya seperti ini gitu. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan yang base controller. Jadi kalau kita lihat di home ini kan dia menggunakan base controller gitu ya. Jadi dia diturunkan dari kelas yang namanya base controller. Nah, karena kita membuatnya bentuknya adalah API, nanti kita tidak akan menggunakan base controller, tapi kita akan gunakan yang namanya resource controller. Nah, ini dari mana ya? Nah, ini kalau teman-teman balik lagi ke dokumentasi, tadi yang paling penting di CI adalah dokumentasinya, di user guide-nya. Jadi di sini nanti ada HTTP, kita lihat dulu ya.
di bagian, nah, di sini ada RESTful Resource Handling ya. Kita klik. Nah, kita akan menggunakan RESTful Resource Handling yang sudah disediakan oleh si CodeIgniter ya. Nah, caranya adalah di sini kita menggunakan resource controller. Jadi kalau kita baca apa? The resource controller provide convenient ya starting point for your RESTful API. Nah, caranya apa? Di sini sebenarnya bisa kita copy saja. Nah, ini kita copy gitu ya. Kita letakkan di sini. Kemudian di sini tadi externnya adalah resource controller ya. Di sini tadi oke, sudah. Kemudian kita tambahkan ini lagi. Nah, di sini gitu ya. Ini belum di-copy ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya model name ya. Nah, model name ini dia nanti kita arahkan ke model yang akan kita buat di yang bersumber dari database. Jadi modelnya di sini anggaplah nanti dia berupa sebuah tabel gitu ya. Jadi di sini kita punya tabel student. Nah, kita akan bikin sebuah model dengan nama student juga gitu ya. Jadi di sini di directory model, klik kanan new file, kita beri nama students biar biar beda ya, kita kasih belakangnya model gitu ya untuk biar nanti nggak ketukar. Nah, oke. Di sini namanya adalah student model. Student model. Nah, di sini kita ganti POTOS ini menjadi student model gitu ya. Oke. Sebenarnya di sini kalau kita belajar apa namanya? Belajar CodeIgniter ya ataupun framework yang lain ataupun belajar PHP ya yang object oriented, di sini sebenarnya ada yang namanya konstruktor gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya function atau metode yang namanya konstruktor gitu ya. Nah, di sini kita panggil dengan construct gitu ya. Construct itu apa? Atau konstruktor itu apa? Konstruktor adalah nanti sebuah function yang ketika nanti dia dijalankan kelasnya, maka dia juga akan ikut dijalankan, langsung dijalankan juga gitu ya. Jadi dia adalah ketika kelasnya dipanggil, maka dia juga akan memanggil yang namanya konstruktor gitu ya. Nah, tapi di sini kita tidak akan menggunakan konstruktor ya. Ini cuma tambahan saja. Jadi kita langsung nanti akan gunakan resource-resource yang tadi kita buat gitu ya. Jadi di sini ada students, kemudian ID dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan ada yang namanya root gitu ya. Nanti di CodeIgniter teman-teman masih di RESTful handling ya, RESTful resource handling. Nah, di sini ada yang namanya resource root gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita baca nanti untuk supaya kita otomatis ya membuat root ya di CodeIgniter, kita bisa gunakan nanti metode yang namanya resource. Nah, nanti dia akan mengenerate beberapa macam resource, contohnya nanti get gitu ya, get, post. Nah, ini nanti dia akan disesuaikan dengan nama ininya, nama resource-nya. Jadi kalau misalkan kita mau create tadi student gitu ya, berarti nanti resource-nya langsung kita pakai saja. Ini kita copy, kita masukkan ke mana? Ke yang namanya roots gitu ya. Kita cari di config, kemudian roots. Nah, ini ya, routes gitu ya. Nah, teman-teman langsung saja ke sini. Nah, teman-teman pastekan yang tadi ya. Sebentar. Yang tadi kita copy ya. Ini kita copy, kemudian kita pastekan. Nah, POTOS ini kita ganti dengan nama resource-nya. Karena kita di sini resource-nya adalah students, kita sesuaikan dengan controller kita, maka kita ganti dia menjadi students gitu ya.
Nah, di sini akan saya tunjukkan perbedaannya sebelum kita menambahkan resource dan sesudah itu ya. Oke, kalau kita lihat di sini di pojok kanan bawah itu ada tanda logo CodeIgniter, teman-teman klik. Kemudian di sini ada roots ya. Teman-teman klik roots. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada method gitu ya. Metodenya apa? Ada slash ya. Slash ini dia mengarah ke home index gitu ya. Jadi kalau kita lihat sini slash dia mengarah ke home index. Home ini apa? Home ini adalah si nama kelasnya tadi, nama controllernya. Kemudian dia menjalankan function yang namanya index. Nah, jadi pertama kali CodeIgniter itu dijalankan, dia akan menjalankan sebuah kelas yang namanya home atau sebuah controller yang namanya home, kemudian dia menjalankan index gitu ya. Jadi di sini kalau saya mau ganti ya, nah, echo test gitu ya. Kalau saya reload di sini, nah dia akan masuk ke sini gitu ya. Nah itu karena default root-nya kita set dia apa? Home gitu ya. Jadi di sini ketika nanti eh, URL-nya diakses seperti ini ya, maka nanti dia akan diarahkan ke home index. Atau di atas ini juga ada settingan set default controller. Jadi controller default yang ketika web itu pertama kali dipanggil, itu kita set di sini adalah home. Makanya di sini apa dia masuk ke home sini gitu ya. Nah, untuk itu di sini kita akan coba matikan saja dulu. Nah, seperti ini. Atau boleh tidak dimatikan ya. Cuma untuk pengetahuan saja tadi bahwa kenapa bisa muncul halaman ini tadi gitu ya. Kita balik lagi ke sini, kita kembalikan. Nah, nah itu awalnya dari sana. Kemudian kalau kita lihat root-nya tadi, nah ini karena tadi sudah saya save ya, sudah kita tambahkan di routes-nya sini. Jadi ada resource kemudian student. Nah, di sini sudah muncul apa? Kita sudah punya root yang namanya student. Itu nanti akan diarahkan ke index gitu ya. Student kemudian index. Jadi app controller students kemudian index. Kemudian nanti ada student new, kemudian nanti ada student edit ya. Kemudian nanti ada create ya. Create ini nanti contohnya untuk membuat sebuah data. Kalau kita perhatikan root-nya adalah student, metodenya adalah post. Kemudian kita lihat lagi ke atas, di sini ada juga sama, root-nya adalah student tapi metodenya adalah get. Dia akan diarahkan ke function atau metode yang namanya index. Kemudian untuk yang update di sini, nah nanti kita bisa gunakan yang put ya. Nah di sini dia student, kemudian update, kemudian diikuti dengan apa namanya ini dengan ID ya nanti. Kemudian yang delete ini sama ya, root-nya sama tapi yang membedakan itu adalah metodenya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ketika kita menambahkan roots kemudian resource, dia sama saja dengan mengenerate beberapa metode yang ada di sini ya, beserta apa? Beserta request metodenya. Jadi dengan satu baris ini sama saja dia mengenerate banyak root seperti ini gitu ya. Jadi karena kita belajar di awal, jadi kita gunakan ini saja dulu ya. Sebenarnya ini nanti bisa kita custom ya, cuma kita biarkan hasil generate dari si CodeIgniter. Oke, nah berarti apa? Berarti kita pindah lagi ke student. Kemudian di sini kita akan bikin function ya. Pertama index ya. Kemudian kita akan bikin function yang namanya show. Di sini nanti $id ya. Kemudian kita di sini function tadi ada create ya. Di sini kita tidak perlu parameter atau argumen. Kemudian function. Ini kita naikkan ke atas saja ya. Function create. Kemudian ini adalah function update. Nah, update nanti perlu ID.
Kemudian terakhir kita perlu yang namanya function delete gitu ya. Nah, kenapa di sini kita buat function seperti ini? Padahal resource kita tadi apa? Seperti ini gitu ya, student, student, student. Nah, ini nanti akan di routing oleh si route ini gitu ya. Jadi nanti misalkan untuk yang contohnya misalkan untuk yang untuk yang bagian show, nah ini ya, bagian show itu nanti akan kita routing dia menjadi apa student slash apa gitu ya. Di sini nanti bisa kita isi dengan ID gitu ya. Dan di sini metodenya adalah post. Kemudian tadi ada student create ya. Nah, di sini nanti metodenya adalah post, kemudian root-nya adalah cukup student. Jadi ketika dipanggil nanti kita gunakan student gitu ya. Kemudian untuk yang put nanti update kita gunakan student slash ID dan nanti kita gunakan put ya. Nah, jadi di sini kita sesuaikan dengan apa yang di-create oleh si resource tadi gitu ya. Kita ikuti saja. Oke, berarti kita sudah bikin ya index untuk nanti menampilkan datanya, show ini untuk menampilkan data tunggal, kemudian create untuk create data, kemudian update untuk mengupdate data berdasarkan ID, kemudian yang terakhir adalah delete data berdasarkan ID gitu ya. Nah, tadi kita perlu yang namanya respon triad ya. Jadi di sini tadi ada yang namanya respon triad, respon trait gitu ya. Kita akan gunakan ini sebagai bagian yang menghandle respon code nanti ya. Nah, untuk respon trait ini kita cari lagi di sini cara menggunakannya. Nah, teman-teman cari respon trait. Nah, di sini ada API respon trait ya. Nah, di sini tinggal teman-teman tambahkan use ya. Teman-teman copy saja ini. Kemudian tambahkan di sini. Kemudian cara menggunakannya ini gitu ya. Use. Nah, teman-teman masukkan di sini. Nah, kemudian nanti di sini bentuknya seperti apa. Jadi di sini ada beberapa respon ya. Jadi respon kemudian data 200. Ini adalah generic. Kemudian nanti ketika fail gitu ya, misalkan mau menambahkan data dia fail, gagal, nanti kita bisa set this file kemudian errornya apa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja ya, biar tidak berlama-lama. Kita buat dulu model. Kita balik lagi ke model. PHP, kemudian model. Nah, teman-teman di sini langkah pertama harus menambahkan namespace, kemudian app, kemudian models. Kemudian di sini kita use CodeIgniter model. CodeIgniter, kemudian models gitu ya. Model. Oke. Oke ya. Bentar ya. Oke, saya pastekan dulu kode presensi ya. Web service kelas G. Oke ya, silakan di grup sudah saya pastekan untuk presensinya. Silakan teman-teman diinputkan ya sambil saya menjelaskan. Nah, use CodeIgniter model. Kemudian kita akan bikin kelas student model. Sesuaikan dengan nama filenya tadi ya, extend model. Oke. Kita perlu yang namanya nanti protected table. Sebenarnya di sini saya bisa cepat bikinnya ya. Saya sebenarnya tinggal ketikkan model configuration ya. Nah, seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa saya tidak perlu ini. Oke, saya cuma perlu ini. Nah, sini tabel name-nya kita berikan dengan nama table student. Ini sesuai dengan tabel yang ada di sini ya, tabel students.
Kemudian primary key-nya adalah ID sesuai dengan yang ada di sini, ID. Kemudian gimana? Ada yang nggak bisa presensi? Bagaimana? Oke ya, saya lanjutkan. Kemudian kita perlu apa saja di sini? Allow field, ya, jadi ada name. Nah, nanti kita punya name. Ini adalah field-field yang ada di tabel nama, JK, jurusan, alamat, gitu ya. Oke, kita ini dulu. Kemudian di sini nanti kita akan bikin validasi ya, name. Kemudian di sini saya akan set validasi umum saja, required. Oke, kita akan, nah artinya nanti ketika name tidak diinputkan, maka dia tidak boleh gitu ya, jurusan. Jadi dia harus diinputkan. Kemudian nanti ketika error, ketika nanti dia kosong, maka kita berikan message gitu ya. Required, misalkan untuk name, kita berikan name tidak boleh kosong. Ini yang sederhana dulu ya. Kita berikan sederhana dulu. Oke, jadi di sini ada nama, kita ganti aja nama, JK, ganti jenis kelamin, kemudian jurusan, kemudian alamat ya. Nah, udah, ini untuk modelnya udah selesai gitu ya. Sekarang kita balik ke student. Nah, kita perlu pertama masuk ke indeks saja dulu. Kita akan tuliskan di sini $data sama dengan this ya, model. Kemudian kita bisa order by berdasarkan ID, kemudian ASC, kemudian find all gitu ya. Kemudian di sini tinggal kita return $this respond gitu ya. Kemudian $data 200. Artinya ketika dia ada, nanti datanya kita berikan respon 200 ya. Nah, ini bisa kita tes langsung di Postman. Jadi di sini saya buat baru. URL-nya adalah ini tadi. Kita masukkan /student ya. Nah, ini kita set dia menjadi get sesuai dengan resource-nya tadi, student get gitu ya. Kemudian nanti dia akan diarahkan ke metode yang namanya index sesuai dengan resource tadi ya. Kita send. Nah, di sini ternyata ada satu data gitu ya. Oke. Oke, ini berarti udah berhasil untuk yang indeksnya. Kemudian untuk yang kedua, kita akan show. Show ini nanti untuk mencari data. Apakah ada data di tabel student dengan ID sekian ya. Nah, kita gunakan seperti ini. This model, where. Nah, sini berdasarkan ID, kemudian $ID. Nah, kita gunakan find ya. Kalau tadi di atas find all, kalau di bawah cukup find. Karena nanti dia akan mereturn satu data saja. If data, jika datanya ada, kita return $this respond ya. $data kemudian 200 ya. Jadi nanti outputnya dia 200, else tahunya 200 dari mana? Jadi teman-teman lihat di sini, sini ada status oke ya 200 ya. Nah, kemudian return kalau datanya tidak ada, this, nah kita gunakan yang namanya file not found ya. Nah ini adanya di respon tried tadi gitu ya. Misalkan data tidak ditemukan.
Oke. Nah, cara menjalankannya, di sini dia resource-nya akan mengarah ke student/id kemudian get gitu ya. Berarti di sini kita biarkan dia get, nah tapi di sini kita tambahkan misalkan ID 1. Kita send, nah ternyata ID 1 itu tidak ada, sesuai dengan yang di database ya. ID 1 itu tidak ada, adanya ID 5. Nah, kita ganti dia menjadi 5, send, nah maka muncul ID 5 gitu ya. Dan yang muncul pun cuma 1 gitu ya. Cuma 1 data gitu ya. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan ID yang kita inputkan di sini. Nah, oke, berarti kita udah selesai di 2 ini ya, 2 resource. Nah, selanjutnya kita akan create ataupun membuat data tuh ya, atau menambahkan data. Di sini kita akan langsung saja data sama dengan $this ya, request, kemudian get post. Nah, get post itu nanti adalah dia akan menangkap semua request body yang dikirimkan ya, berdasarkan apa metodenya adalah post. Kemudian kita simpan ke dalam data gitu ya. Kemudian di sini kita buat sebuah variable yang namanya save. Dia itu nanti this model digunakan untuk menyimpan data gitu ya. Nah, nah kemudian sini kita lakukan pengecekan jika if ya, jika gagal ya, misalkan gagal nih nyimpannya. Nah, jika gagal maka apa? Kita akan return dia berupa $this file fail gitu ya. Nah, di sini kita this misalkan ada yang kurang gitu ya inputannya gitu ya. Kita bisa pakai ini. $this kemudian model. Nah, di sini errors. Oke, nanti saya tunjukkan contohnya gimana. Oke, kemudian sudah. Nah, kalau dia tidak ada error, maka kita berikan nanti response sama dengan ya. Nah, di sini kita punya status 201 gitu ya. Kemudian error, kita set errornya menjadi 0. Kemudian message sukses berhasil menambahkan data ya. Oke. Kemudian di sini tinggal kita return responnya kalau dia berhasil ya. This respon kemudian $respon. Nah, seperti ini. Jangan lupa titik koma. Oke, saya akan contohkan karena dia adalah create ya, berarti di sini kita ganti menjadi post. Jadi di sini kita akan gunakan seperti ini, student. Kita tidak perlu di belakangnya. Nah, kalau kita send, nah ini, nah kenapa dia berhasil menambahkan data gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ini gagal gitu ya. Kalau kita cek, nah di sini kan tidak ada data yang masuk gitu ya. Kita lihat lagi. Yang dimaksud gagal itu nanti seperti ini. Jadi ketika menambahkan data, kita masuk ke URL sini, gitu ya. Nanti di sini sebenarnya bisa kita berikan filter lagi gitu ya. If, gitu ya. Misalkan apa? Di sini, ya. If tidak sama dengan save, kemudian or, gitu ya. Empty gitu ya. Or empty $data. Nah, maka kita return fail, gitu ya. Oke, kita coba. Nah, di sini apa? To get property non object gitu ya. Atau ini kita biarkan dulu saja. Nanti kita betulkan ya. Sini kita coba dulu print r $data gitu ya. Kita lihat, kita send array kosong gitu ya.
Oke, berarti di sini if turn this file misalkan apa? Data yang diinputkan kosong. Kita tes dulu ya. Send. Nah, data yang diinputkan kosong. Jadi dia fail gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi dia harus ada data yang diinputkan. Nah, kita pilih sini. Nah, URL form URL encode ya, www form URL encode. Kemudian di sini tadi ada key-nya apa aja, name, nama, JK, jurusan, alamat gitu ya. Kita akan tambahkan nilai baru, misalkan NIM-nya adalah 123.00.129. Namanya tadi misalkan di sini siapa? Agung ya. Sini Budi. Jenis kelaminnya laki-laki. Jurusannya adalah sistem informasi. Kemudian alamatnya adalah Surabaya gitu ya. Oke. Kalau sudah kita send. Nah, berhasil menambahkan data gitu ya. Nah, kalau kita cek di database, dia sudah nambah 1. Kemudian di sini kalau kita ganti dia metodenya menjadi get, kemudian kita send, sekarang datanya muncul 2 gitu ya. Nah, misalkan nih ada kita ingin menambahkan data baru ya. Di sini post NIM-nya misalkan 130, kemudian namanya misalkan kosong seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita send. Nah, nanti di sini muncul error apa? Nama tidak boleh kosong. Kenapa? Dari mana ini munculnya? Nah, itu muncul dari validation yang kita buat tadi di model sini gitu ya. Jadi ada di sini nama required. Kemudian pesannya adalah nama tidak boleh kosong. Kemudian kita panggil dia di sini this model error gitu ya. Jadi kalau dia kosong, gagal menyimpan, nanti dimunculkan errornya apa gitu ya. Oke, berarti kita sudah selesai yang create ya. Tinggal yang update dan delete. Update dan create sebenarnya tidak jauh berbeda gitu ya. Cuma yang perlu diperhatikan di sini kita akan menggunakan yang namanya put gitu ya. Nah, untuk itu kita akan deklarasikan dulu $data sama dengan $this request karena kita menggunakan put ya. Kita get raw input. Oke, kemudian di sini kita cek dulu. Cek data. Ada nggak sih nanti ID yang dimaksud gitu ya. This model where ID, $ID, kemudian sini find gitu ya. Jadi kita akan cari, misalkan kita akan mengupdate ID berapa, misalkan ID-nya adalah 5 gitu ya. Tapi ternyata yang kita masukkan ID-nya 100. Nah, 100 kan nanti dicek dulu ada nggak sih ID 100. Kalau dia tidak ada, maka kita akan return data tidak ditemukan gitu ya. $check data. Di sini adalah return $this file ya, file not found. Misalkan data tidak ditemukan ya. Oke, kemudian jangan lupa titik koma else gitu ya. Jika nanti dia ternyata ada datanya di database, maka kita update dia. Nah, tapi di sini kita karena sudah return ya, jadi langsung saja if kita bikinkan lagi save gitu ya, sama dengan $this model save gitu ya. Save-nya apa? $data. Datanya dari mana? Dari yang atas ini. Tapi karena di update, maka kita perlu yang namanya ID. Nah, makanya kita berikan sini, kita set data ID sama dengan $ID. $ID-nya berasal dari mana? Dari sini. Nah, kemudian kita tambahkan if jika dia berhasil, jika dia gagal dulu ya. Jika dia gagal disimpan, sama kayak kita meng-create tadi, maka kita return $this, kita munculkan nanti pesan error. Misalkan tadi apa? Ternyata ada
inputan yang tidak dimasukkan. Di sini apa? Errors. Ya. Oke. Nah, di sini ketika dia berhasil, maka di sini kita bikinkan response sama dengan nanti jadi aturannya nanti ada yang namanya status ya. Ini aturan dari respon trait ya. Jadi ada yang namanya status, kemudian nanti ada yang namanya error. Kalau dia berhasil nanti kita set dia menjadi null errornya. Kemudian terakhir pesannya apa? Message gitu ya. Jadi kita set seperti ini. Sukses. Misalkan apa? Sukses berhasil mengubah data. Itu ya. Kalau di atas tadi berhasil menambahkan data, sekarang berhasil mengubah data. Oke. Kalau sudah tinggal kita return $this. Nah, dia respon gitu ya. $response. Nah, jadi seperti ini. Teman-teman tinggal jalankan lagi. Ini untuk yang update. Jadi kita punya data apa aja? Contohnya kita punya ID 5 dan 6 ya. Kita akan merubah misalkan yang ID-nya 5. Pertama kita akses dulu ke ID 5 untuk membuktikan bahwa dia ada. Di sini get ya. Send. Nah, di sini ada ya. Kemudian kita akan ganti dia menjadi put. Nah, kemudian di sini kita akan rubah apa? Misalkan kalau seperti ini ya, kalau seperti ini bodinya, request bodinya, otomatis nanti akan muncul error ya. Kita send. Nah, di sini kan nama tidak boleh kosong karena di sini kosong ya. Oke, misalkan kita hanya merubah tadi misalkan namanya saja kita rubah menjadi bunga gitu ya. Dan di sini jenis kelaminnya perempuan. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada yang namanya bunga gitu ya. Yang akan kita rubah dengan ID 5 berarti nanti Agung menjadi bunga, jenis kelaminnya perempuan. Oke, kemudian kita send. Nah, di sini apa? Berhasil mengubah data. Artinya kalau kita cek di database, nah dia sudah berubah si ID 5 menjadi namanya bunga, kemudian jenis kelaminnya perempuan. Nah, kemudian di sini pun ketika kita ganti dia menjadi get, kita send. Nah, muncul ID 5 kemudian bunga gitu ya. Oke, yang terakhir penutup dari namanya pembuatan API. Nah, teman-teman untuk yang delete gitu ya. Yang delete, langkah pertama kita harus cek dulu data yang di delete itu ada atau tidak. Jadi ini sama seperti yang di atas ini. Kita cek dulu. Kita copy saja. Berarti ini ya, sampai sini. Nah, jadi nanti ketika ID yang dimaksud tidak ditemukan, maka kita munculkan apa gitu ya. Tapi di sini ini nanti akan kita jadikan sebagai blok di belakang saja ya. Jadi pertama dulu, ketika ditemukan dulu ya. Jika datanya ada yang dicari tadi, maka kita bisa hapus datanya. Nah, di sini teman-teman tinggal panggil metode yang namanya delete. Nah, delete berdasarkan ID. Inilah kelebihannya menggunakan framework ya. Jadi kita tidak perlu lagi misalkan mendefinisikan query misalkan delete from tabel apa, where ID-nya apa gitu ya. Cukup menggunakan seperti ini. Kemudian respon sama dengan jadi ini kalau berhasil ya, ini saya copy sini aja. Respon, oke, 200, kemudian sini berhasil menghapus. Oke, jangan lupa di sini kita return $this, kemudian respon ya pakai D. Kemudian sini response. Nah, jadi ketika berhasil kita munculkan pesan seperti ini. Else, nah ketika gagal dicek gitu ya, ternyata datanya itu tidak ada, maka di sini kita return tadi ya $this file not found ya, file not found. Atau di sini data tidak ditemukan gitu ya. Oke. Oh ya, di sini bukan respon ya, tapi respon delete gitu ya. Oke.
Sebenarnya yang create pun sebenarnya di sini bisa kita ganti respon create gitu ya. Cuma ya sudahlah gitu ya. Oke, di sini jangan lupa titik koma. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita punya ID student 5 ya, kita send. Nah, ternyata di sini ada. Kita ganti dia 10, ternyata dia data tidak ditemukan gitu ya. Nah, berarti kita tidak bisa nanti ketika ini kita ganti menjadi delete ya. Nah, kemudian kita send. Nah, sama ya, data tidak ditemukan juga. Artinya kita tidak gagal menghapus ID yang nilainya 10 karena dia tidak ada. Berarti kalau kita ganti menjadi 5 dan request methodnya sudah menjadi delete, kemudian kita jalankan send. Nah, di sini keterangannya apa? Berhasil menghapus data. Nah, kalau kita cek lagi di sini, nah data yang kelima itu sudah hilang. Gitu ya. Jadinya apa? Jadinya kita sudah menerapkan 5 buah resource ya. Yang pertama, untuk menampilkan semua data, kemudian menampilkan satu data, kemudian ini meng-create data menggunakan metode post, kemudian mengupdate data menggunakan metode, di sini kita gunakan nanti put ya, menggunakan metode put, kemudian di sini menghapus data menggunakan metode yang namanya delete ya. Nah, jadi ini adalah contoh penerapan nanti API ya, web service sederhana yang teman-teman bisa lakukan gitu ya, yang teman-teman bisa buat. Saya contoh lagi ya, saya akan meng-create satu buah data 131 Paijo L, sini misalkan teknik komputer. Oke, kita akan send. Nah, ini berhasil menambahkan data gitu ya. Oke. Oke, kalau kita cek lagi di sini, refresh, oke, data yang baru kita masukkan udah masuk ya. Jadi kalau kita get, nah di sini ada 2 buah data. Oke, jadi seperti itu sederhananya membuat sebuah REST API. Nah, sebenarnya ini tinggal nanti teman-teman belajar yang namanya autentikasi ya. Jadi kalau misalkan ini kita online kan gitu ya, kemudian ternyata data-datanya itu adalah data-data yang sensitif, data-data yang hanya boleh misalkan diakses oleh orang-orang tertentu saja. Nah, berarti ini nanti bakalan bisa diakses oleh orang lain gitu ya. Nah, makanya API itu nanti ada terbagi menjadi 2. Ada yang sifatnya public, ada yang sifatnya private gitu ya. Kalau API public artinya semua orang nanti boleh melihat isi dari API tersebut. Kalau private berarti nanti dia harus apa? Harus melalui yang namanya autentikasi dulu. Nah, autentikasi itu di API nanti ada beberapa macam, ada yang namanya basic authentication, ada juga nanti yang modelnya menggunakan token gitu ya. Nah, token itu contohnya nanti penerapannya menggunakan yang namanya JWT gitu ya. Atau di sini JSON Web Token. Nah, ini untuk security-nya gitu ya. Jadi ketika nanti ingin mengakses API yang belakangnya adalah seperti ini, resource-nya adalah student seperti ini, jadi tidak semua orang nanti bisa akses gitu ya. Jadi dia harus melalui yang namanya, dia harus mempunyai yang namanya token dulu. Nah, mungkin ini nanti akan saya jelaskan di praktikum ya, yang di pertemuan di kelas praktikum saya nanti akan saya jelaskan contoh dari penerapan JSON Web Token ya, supaya API kita, jadi di sini kalau kita tuliskan student, nah ini kan dia bisa diakses gitu ya. Tapi supaya misalkan dia tidak bisa diakses langsung, misalkan dia harus memasukkan username dan password, atau dia harus punya token dulu, nanti caranya seperti apa gitu ya. Itu besok saya jelaskan. Oke, jadi itu dulu. Saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya sebenarnya tidak berat. Tugasnya adalah teman-teman ikuti saja dari apa yang tadi saya jelaskan. Cobalah buat seperti yang saya buat sekarang gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti ketika teman-teman masuk ke praktikum, nanti teman-teman sudah punya gambaran. Jadi di praktikum itu kan nanti teman-teman tinggal belajar
yang namanya membuat REST API client gitu ya. Jadi ini nanti hubungannya tinggal di Android-nya saja gitu ya. Karena di API server teman-teman sudah punya. Nah, nanti tinggal membuat yang namanya API client. Kalau API server itu adalah si web service-nya. Kalau API client ini adalah yang menggunakan si web service-nya gitu ya. Nah, jadi nanti saya berikan tugas ya. Tugasnya sederhana saja, ini tidak susah. Tugasnya adalah membuat sebuah RESTful API ya. Tapi di sini apa? Menggunakan CodeIgniter 4 ya. Kemudian apa? Nah, nanti yang teman-teman modifikasi cukup ini saja. Jadi misalkan kita nanti tabelnya adalah kalau tadi student, sekarang saya ganti menjadi customer. Customer itu nanti punya ID, punya yang namanya nama, gitu ya. Sebenarnya ini sama saja ya, nama, kemudian jenis kelamin, kemudian nomor telepon, terakhir adalah alamat ya. Nah, nanti teman-teman bikin aja database-nya, misalkan namanya adalah sesuaikan dengan NIM teman-teman saja, DB, MWS, kemudian NIM, gitu ya. Nah, kemudian nanti bikin tabel yang namanya ini. Nah, nanti seperti biasa, proyeknya dikompres, kemudian nanti teman-teman screenshot saja hasilnya, misalkan pertama ketika menggunakan, otomatis nanti teman definisikan seperti ini juga ya. Nah, buatlah resource yang seperti ini. Misalkan di sini apa student ya, berarti di sini contohnya tugasnya adalah customer. Nah, nanti di sini teman-teman silakan ganti menjadi customer ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti nanti teman-teman screenshot misalkan untuk yang resource pertama menampilkan data itu nanti tampilan di Postman-nya seperti apa gitu ya. Kemudian ketika menambahkan data nanti yang muncul seperti apa. Nah, itu supaya teman-teman nanti tidak kerepotan lagi ketika masuk ke praktikum penggunaan apa namanya REST API client ya, karena teman-teman sudah punya REST API server. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Oh ya, Pak mau tanya Pak, oh ya silakan. ini Pak pengumpulannya itu nanti proyeknya di gimanain ya Pak? Jadi yang ini kan bentuknya web ya. Nanti teman-teman ini saja, kompres saja seperti biasa di zip. Kemudian nanti database-nya silakan diekspor, masukkan juga ke dalam zip-nya tersebut. Kemudian nanti teman-teman screenshot juga hasilnya seperti apa. Jadi contohnya screenshot dari Postman ya. Misalkan pertama untuk menampilkan customer misalkan gitu ya. Untuk menampilkan list customer. Nah, nanti saya akan lihat juga di URL-nya. Kemudian nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua misalkan untuk menambahkan customer. Nah, nanti seperti apa gitu ya. Nah, itu di zip saja nggak masalah karena nanti kan ada banyak ya image-nya gitu. Jadi gitu. Ada lagi? Berarti nanti nama proyeknya itu yang di zip yang terbuat di Composer itu ya Pak, yang nama objeknya ya Pak? Jadi nama project-nya oke ya, saya tuliskan aja ya. Oke, sekalian saja di sini. Oke ya, biar nanti teman-teman gini aja ketika membuat project-nya, misalkan apa API, MWS diikuti dengan NIM-nya gitu ya. NIM-nya gitu aja. Jadi nanti di kompres foldernya ini gitu ya. Baik Pak. Oke, ini nama project. Oke. Ada lagi? Oh ya, saya usahakan secepatnya ya ini rekamannya saya upload karena mohon maaf ya kemarin memang ada beberapa rekaman yang belum saya upload ya karena itu ya saya baru pindah-pindah dari
komputer yang lama ya. Jadi ada beberapa file yang ada konfigurasi juga yang ketinggalan gitu ya. Ini saya usahakan malam ini saya upload ya. Setelah ini saya upload, kemudian untuk source code tidak saya upload ya. Yang ini nanti teman-teman lihat lagi aja di videonya gitu ya. Supaya teman-teman bisa mempelajarinya mengulang lagi gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Oh ya, deadline-nya seperti biasa ya. Kalau ini sebenarnya ya, kalau mau dikasih sebenarnya ini ya 1 malam pun jadi gitu ya. Cuma ya karena karena mahasiswa gitu ya. Saya beri waktu ya seperti biasa aja ya. Yang penting dikerjakan. Waktunya adalah 1 minggu ya. Seperti biasa. Jadi deadline-nya nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 jam 23.55. Usahakan dikumpulkan ya, karena ini kan kalau dilihat tidak berat seperti yang project dari Kotlin gitu ya. Kalau Kotlin kan nanti resource-nya cukup besar gitu ya. Tapi kalau web itu lebih ringan, jadi tidak sangat kecil sekali nanti ada kendala di resource gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Secepatnya malam ini akan saya coba upload, dan ini juga nanti akan saya upload yang file PPT-nya supaya teman-teman bisa membaca lagi resource seperti apa yang teman-teman bikin gitu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih sudah mengikuti kelas sampai selesai. Kemudian jangan lupa presensi. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.